Mobil SUV ini harus berjalan mundur saat ada bis Transjakarta yang melaju tepat di depannya. Sebelumnya mobil ini melaju melawan arus di jalur bis Transjakarta, tepatnya di Jalan Raya Matraman, Jakarta Timur. Diduga pengendara tersebut tidak mengetahui arah jalan dan baru pertama kali melintasi kawasan tersebut. Selain itu, diduga pengendara tidak memperhatikan rambu lalu lintas. Kini, petugas kepolisian tengah menelusuri keberadaan pengendara tersebut dengan melacak nomor plat kendaraan untuk dimintai keterangan. Nah, itu ada kontraflow detail tersebut. Ada kontraflow untuk kendaraan yang dari arah Salemba mengarah Matraman, kontraflow. Nanti di ujungnya ada tanda untuk belok ke kiri, masuk ke jalur Matraman kembali, dan ada perbodannya untuk jalur busway-nya, tanda jalur busway-nya. Itu dugaannya si pengendara baru pertama kali ke situ apa seperti apa, Pak? Dugaannya sementara dari kami, pengendara ini baru pertama kali lewat jalan Matraman. Polisi juga mengimbau seluruh pengendara agar berhati-hati dan selalu memperhatikan rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali mobil yang dikendarai pelajar tabrak pohon di Tebet, Jakarta hingga terbalik. Sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit. Seorang siswa pelajar mengalami kecelakaan mobil menabrak pohon hingga terbalik di Tebet, Jakarta. Peristiwa berawal saat mobil yang melaju dari arah Bukit Turi menuju Manggarai, Jakarta Selatan, namun tiba-tiba mobil oleng dan menabrak pohon di tepi jalan hingga akhirnya terbalik. Dalam kecelakaan ini tak hanya melibatkan mobil, namun juga seorang pengendara motor yang berada di sekitar mobil. Akibatnya mobil mengalami rusak parah sementara motor rusak di bagian lampu depan. Dugaan sementara kecelakaan karena pengemudi mobil yang merupakan pelajar kurang konsentrasi saat mengemudi. Oh, tiba-tiba itu mobil oleng, nabrak pohon. Pengendaranya siapa, Bang? Sementara sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit oleh guru dan sejumlah rekannya karena mengalami luka-luka dan syok. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Laras Faizati, terdakwa penghasutan demo Agustus 2025 lalu, akhirnya bebas dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis petang. Detik-detik bebasnya Laras Faizati disambut sukacita sejumlah keluarga dan rekan. Kamis petang, Laras Faizati akhirnya menghirup udara bebas dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Laras dinyatakan bebas setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 6 bulan tanpa perlu dijalani dan memerintahkan Laras keluar dari tahanan. Usai bebas, Laras Faizati mengaku bersyukur dirinya bisa bebas setelah 5 bulan ditahan di rutan Pondok Bambu. Meski begitu, Laras berharap kasus yang menimpa dirinya bisa menjadi pelajaran agar tidak ada orang lain yang mengalami kasus serupa. Dan aku juga ingin mengirimkan solidaritas untuk semua teman-teman yang masih menghadapi persidangan dan masih meraih keadilan. Semoga Allah mudahkan jalan teman-teman semua untuk mendapatkan keadilan. Dan semoga kasus aku hari ini akan menjadi refleksi negara ini agar kedepannya akan ada ruang lebih besar untuk perempuan bersuara. Alhamdulillah ya Allah, anakku kembali dengan selamat ya Allah. Semoga kedepannya tetap tidak selamat. kurang suatu apapun ya Allah. Apapun ya Allah. 5 bulan yang sangat roller coaster kehidupan saya. Ya karena terus terang ya di Jawa Timur ada yang meninggal. Jadi ini kan suatu pokoknya alhamdulillah. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis Laras Faizati dengan hukuman pidana selama 6 bulan penjara atas kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri dalam demo akhir Agustus lalu. Namun hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan. Memerintahkan agar
agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, terendam banjir sejak Senin pagi. Debit banjir di perumahan Taman Cikande di Kabupaten Tangerang, Banten masih tinggi. Hingga Kamis malam, banjir masih merendam perumahan Taman Cikande Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Ratusan kepala keluarga dari 2 rukun warga hingga kini masih hidup dalam pengungsian. Ketinggian banjir pun bervariasi antara 80 cm hingga 2 meter. Perumahan Taman Cikande sudah terendam banjir selama 4 hari disebabkan tingginya curah hujan hingga membuat Sungai Cidurian meluap. Pemirsa, kemacetan panjang sejauh 5 km terjadi di Jalan Pantura Pati Juwana pada Kamis malam. Ya, bahkan kendaraan harus antri berjam-jam pemirsa untuk dapat melintasinya. Berbagai upaya mengurai kemacetan seperti rekayasa arus lalu lintas sudah dilakukan personil Polresta Pati. Namun kemacetan makin bertambah lantaran kerusakan jalan yang sangat parah. Melihat kondisi itu pemirsa, pihak Satlantas Polresta Pati membagikan makanan ringan serta minuman kepada para sopir yang terjebak macet. Terkait hal tersebut, polisi juga mengimbau supaya pengendara mobil pribadi untuk memilih jalur alternatif agar tidak terjebak macet. Banjir melanda jalur Pantura, tepatnya di akses jembatan Sungai Warindin, Kendal, Jawa Tengah. Banjir juga merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir menerjang Jalan Pantura, tepatnya di atas jembatan Sungai Warindin, Kendal, Jawa Tengah. Air sungai meluap hingga menutup jembatan, mengakibatkan kemacetan panjang. Sejumlah kendaraan roda 2 yang mencoba melintas harus dipandu warga dan petugas agar tak terperosok. Selain itu, luapan air juga menggenangi permukiman warga. Ratusan rumah di 2 kecamatan yakni Kaliwungu dan Brangsong terendam air hingga ketinggian 1 meter. Air berasal dari luapan Sungai Waridin. Hujan yang terus mengguyur wilayah Kendal membuat air semakin tinggi. Meski tanggul air dalam kondisi aman, 4 titik pintu air yang jebol menjadi penyebab air sungai mengalir deras ke permukiman warga dan Jalan Raya Pantura. Itu kan pintu Waridin itu ada 4 titik, 4 pintu itu jebol semua. Ke arah timur sama ke arah barat. Kalau ke arah barat larinya ke Boradem, kalau ke arah timur larinya ke Kumurjo. Oh, berarti tapi kalau tanggulnya nggak jebol, Mas ya? Tanggulnya aman, Pak. Aman ya? Ya, cuman parapetnya aman semua, cuman pintu 4 titik. Meski ketinggian air sudah mencapai 1 meter, banyak warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.